Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah. Perkenalkan saya Maritza Wede dengan NIM 103240023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai hudud 1 dan hudud 2, kisos dan diat, kemudian reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Yang pertama yaitu mengenai hudud 1. Nah, dalam sistem hukum pidana Islam dikenal adanya konsep jarimah hudud, yaitu bentuk tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Ciri utama dari jarimah ini adalah sifat hukumannya yang tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia, baik oleh pemerintah maupun oleh hakim. Hudud ini dimaksudkan untuk menjaga 5 pokok utama dalam maqasid al-syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis jarimah hudud yang utama, yaitu zina, qadzaf, dan syirbah, yang masing-masing memiliki kriteria syarat serta sanksi yang berbeda. Yang pertama yaitu zina. Pengertiannya yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab az-zina, yang berarti hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Lebih lanjutnya pengertiannya yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Zina ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu zina hakiki atau qat'i, yaitu hubungan badan secara penuh antara 2 orang yang tidak terikat dalam pernikahan. Kemudian ada zina majazi, yaitu segala perbuatan yang mendekati zina seperti saling memandang dengan syahwat, menyentuh, atau bahkan chatting yang bernada seksual. Dalil atau sumber hukumnya itu terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, kemudian ada pada Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa pelaku zina jika belum menikah atau ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan jika sudah menikah atau muhsan itu hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, syaratnya yaitu penerapan hukum hudud ada 2, syarat subjektif yaitu balik, berakal sehat, kemudian melakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, kemudian mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang agama. Kemudian syarat objektifnya yaitu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung proses tersebut. Atau pelaku melakukan pengakuan sebanyak 4 kali secara sukarela dan tanpa tekanan. Dan tidak terdapat syubhat atau keraguan hukum seperti ketidaktahuan atau kesalahan identitas. Nah, sanksinya yaitu tadi ghairu muhsan jika belum menikah maka 100 kali cambukan dan pengasingan selama 1 tahun, dan jika yang sudah menikah maka dirajam hingga mati. Hikmahnya yaitu penerapan hukum zina bertujuan menjaga kesucian keturunan, kehormatan individu, dan stabilitas sosial. Zina yang tidak ditindak dapat melahirkan kejahatan sosial lain seperti pembunuhan bayi, perceraian, hingga keretakan dalam keluarga. Nah, selanjutnya yaitu mengenai qadzaf. Pengertiannya yaitu tindakan menuduh seseorang berzina tanpa menghadirkan 4 saksi yang sah. Nah, tindakan ini sangat dilarang karena menyangkut kehormatan seseorang dan bisa menghancurkan reputasi maupun relasi sosial. Dalil hukum atau sumber hukumnya itu pada Quran Surat An-Nur ayat 4. Nah, syaratnya yaitu tuduhan disampaikan secara eksplisit menyebut zina, kemudian ditujukan kepada individu yang dikenal baik dan terjaga kehormatannya, kemudian tidak bisa menghadirkan 4 saksi laki-laki adil. Nah, sanksinya yaitu dicambuk 80 kali. Hikmahnya yaitu qadzaf dilarang agar tercipta rasa aman dalam masyarakat, serta melindungi kehormatan dan nama baik warga dari tuduhan keji yang tidak berdasar. Selanjutnya yaitu mengenai syirbah. Nah, pengertiannya yaitu tindakan mengkonsumsi khamar, yaitu semua jenis minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat. Nah, dalam Islam ini termasuk jarimah hudud karena dampaknya yang destruktif terhadap akal dan moral. Nah, dalil hukumnya itu pada hadis riwayat
Anas bin Malik, Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali cambukan dan dilanjut menjadi 80 kali pada masa Sayyidina Umar sesuai dengan kemaslahatan. Nah, syaratnya yaitu dilakukan secara sadar, mengetahui bahwa yang diminum adalah khamar dan tidak dalam keadaan terpaksa. Sanksinya yaitu tadi dicambuk 40 kali bisa ditambah menjadi 80 berdasarkan kebijakan pemimpin atau ditakzir. Nah, jika berulang-ulang, maka dikenai tambahan sanksi atau diskriminalisasi yang lebih berat. Hikmahnya yaitu khamar merusak akal yang merupakan landasan tanggung jawab hukum dalam Islam. Khamar juga memicu tindak kriminal lain, kemudian menurunkan kesadaran sosial dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Nah, karena itu larangan terhadapnya itu bersifat mutlak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 bentuk jarimah hudud yang utama, yaitu zina, qadzaf, dan syirba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jarimah hudud 2 yang terdiri dari sarikoh atau pencurian, hirobah atau perampokan, ridoh atau kemurtatan, dan bughat atau pemberontakan bersenjata. Yang pertama yaitu sarikoh atau pencurian. Nah, pengertiannya dalam fikih jinayah, sarikoh adalah tindakan mengambil harta orang lain secara tersembunyi, tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dari tempat penyimpanan yang aman. Dasar hukumnya itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang dimana artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menegaskan mengenai pelaksanaan hukuman ini. Nah, syarat-syaratnya yaitu penerapan ini adalah harta yang dicuri mencapai nisab yaitu seharga 1/4 dinar atau setara 1,06 gram emas. Kemudian harta diambil dari tempat yang terjaga. Kemudian tidak ada unsur syubhat seperti kelaparan yang ekstrim. Kemudian pelakunya itu balik, berakal, dan tidak terpaksa. Nah, yang terakhir yaitu pencurian terbukti melalui 2 saksi adil atau pengakuan. Nah, sanksinya yaitu jika terpenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan, maka adalah tangan kanan pelaku dipotong dari pergelangan. Jika tidak terpenuhi, dikenakan hukuman takzir sesuai kebijakan hakim. Nah, hikmah dari ini adalah hukum sarikoh bertujuan untuk menjaga harta benda dan memberi efek jera kepada pelaku sekaligus menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hirobah atau perampokan. Pengertiannya yaitu hirobah secara bahasa itu berarti memerangi atau memusuhi. Dan dalam fikih jinayah itu hirobah adalah tindakan kriminal bersenjata di tempat umum yang menimbulkan rasa takut, kemudian mengancam keselamatan jiwa dan harta, serta melibatkan pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Dan dasar hukumnya itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 33-34 yang menyebutkan 4 bentuk hukuman yang berlaku itu tergantung tingkat kejahatan. Yang pertama dibunuh, jika membunuh korban disalib, jika membunuh dan merampas dipotong tangan dan kaki secara bersilang, jika hanya merampas diusir atau dipenjara, jika hanya menebar ketakutan. Syaratnya yaitu penerapan tindakan ini dilakukan dengan kekerasan atau senjata, dilakukan di tempat umum, kemudian menyebabkan keresahan, ketakutan, atau kerusakan. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan oleh satu orang atau kelompok. Hikmahnya yaitu hirabah adalah kejahatan luar biasa dalam Islam. Nah, hukumnya itu keras untuk melindungi masyarakat dari teror, kemudian memperkuat stabilitas sosial dan menekan kriminalitas publik. Kemudian yaitu selanjutnya ada ridoh atau kemurtatan. Pengertiannya sendiri adalah keluar dari agama Islam secara sadar dan sengaja, baik melalui ucapan, tindakan, maupun keyakinan oleh seseorang yang sebelumnya muslim. Contohnya, mengingkari rukun iman, kemudian menghina Nabi atau menyatakan diri keluar dari Islam. Dasar hukumnya yaitu hadis Nabi SAW yang dimana barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.
Kemudian terdapat juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 dan Quran Surat Muhammad 25-28 sebagai dalil tambahan tentang kemurtatan. Kemudian syaratnya yaitu pelaku balik dan berakal sehat. Kemudian kemurtatan dilakukan dengan sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Nah, selanjutnya itu diberi kesempatan untuk bertobat selama 3 hari. Jika tidak kembali kepada Islam, maka dikenai hukuman mati. Nah, beberapa ulama kontemporer itu membedakan antara murtad ideologis dan murtad politik, yaitu penerapan hukuman ridho itu sangat ketat dan tidak sembarangan dijatuhkan hukuman. Kemudian hikmahnya yaitu menjaga agama dari penodaan dan penyebaran pemikiran yang merusak tatanan akidah umat Islam. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai bughod atau pemberontakan bersenjata. Pengertian bughod adalah tindakan kelompok bersenjata yang memberontak atau memerangi pemerintah Islam yang sah karena tidak puas terhadap kebijakan tetapi masih mengaku Islam. Nah, dasar hukumnya itu terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang dimana berarti dan jika dua kelompok orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satunya melanggar, maka perangilah hingga mereka kembali. Nah, syarat bughod itu adalah pertama dilakukan oleh kelompok dengan kekuatan nyata, tujuannya untuk menentang atau menggulingkan pemerintahan. Kemudian pemerintahan yang ditentang masih menjalankan nilai Islam. Penanganannya berjenjang, didahului dengan nasihat dan upaya damai. Nah, sanksinya yaitu jika melawan boleh diperangi, jika menyerah tidak boleh langsung dibunuh. Jika terbukti membunuh atau merampas saat bughod dikenai sanksi kisos atau diat. Nah, hikmahnya yaitu menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, kemudian mencegah konflik sipil dan mempertahankan kedaulatan negara. Nah, demikian penjelasan mengenai 4 jenis jarimah hudud dalam bagian yang kedua, yaitu tadi sarikoh, hirobah, ridho, dan bughod. Nah, keempat jenis kejahatan ini memiliki sanksi yang tegas, namun pelaksanaannya tetap mempertimbangkan syarat-syarat ketat seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kisos dan diyat. Nah, dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia sangat dijunjung tinggi. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat, Islam mengenal 2 bentuk penyelesaian. Yang utama yaitu kisos dan diyat. Nah, keduanya merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang bertujuan menjaga keadilan sekaligus memberikan ruang untuk penyelesaian yang penuh dengan hikmah. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian kisos dan diyat. Kisos sendiri berasal dari kata kososa yang berarti membalas secara setimpal. Nah, secara istilah kisos adalah hukuman balasan yang setara seperti nyawa dibalas nyawa atau luka dibalas luka. Pelaksanaannya merupakan hak keluarga korban, bukan kewajiban mutlak negara. Kemudian yang kedua yaitu pengertian diyat. Dia adalah kompensasi dalam bentuk harta yang dibayarkan kepada keluarga korban. Nah, diyat ini diberikan apabila pelaku dimaafkan atau jika pembunuhan tersebut terjadi tidak sengaja. Nah, jenis-jenis pembunuhan menurut Islam itu Islam membedakan pembunuhan berdasarkan niat dan cara terjadinya, yang dimana antara lain pembunuhan sengaja atau qat'i am, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan menggunakan alat yang lazim dipakai untuk membunuh. Contohnya menikam dengan senjata tajam. Nah, hukumannya yaitu kisos, kecuali jika keluarga korban memaafkan maka diganti dengan diyat. Kemudian pembunuhan semi sengaja atau shib al-am, yakni ketika pelaku memang berniat melukai tapi tidak berniat membunuh, dan alat yang digunakan pun bukan alat yang biasa digunakan untuk membunuh. Contohnya seperti memukul dengan tongkat ringan, kemudian ternyata korbannya itu meninggal. Nah, hukumannya itu dia penuh atau kafarat puasa 2 bulan yang berturut-turut. Yang ketiga yaitu pembunuhan tidak sengaja, yaitu terjadi tanpa ada niat untuk mencederai, misalnya kecelakaan. Nah, hukumannya yaitu diyat
diat dan kafarat. Namun tidak berlaku kisos. Syarat dan pelaksanaannya yaitu pelaksanaan kisos tidak bersifat wajib, melainkan tergantung pada keputusan keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan, pelaku tidak dijatuhi hukuman mati, melainkan wajib membayar diat. Besaran diat telah ditentukan dalam syariat, namun dalam praktik modern bisa dikonversi ke nilai materi tertentu dan disepakati. Hikmah penerapan kisos dan diat yaitu kisos memberikan efek jera dan menjamin keadilan. Diat membuka peluang untuk rekonsiliasi sosial dan menunjukkan bahwa Islam tidak kaku dalam menyikapi pelanggaran. Nah, keduanya ini mencerminkan prinsip Islam yang seimbang antara keadilan dan kasih sayang, antara hak individu dan kemaslahatan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai kisos dan diat sebagai bentuk penegakan keadilan dalam hukum pidana Islam. Nah, keduanya menunjukkan betapa Islam itu sangat menghargai jiwa manusia, namun juga memberikan peluang bagi penyelesaian yang damai dan beradab. Nah, yang terakhir yaitu mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, akan tetapi sistem hukumnya itu bersifat majemuk, yang dimana terdiri dari hukum adat, hukum warisan barat, kemudian juga hukum Islam. Nah, dalam kenyataannya hukum Islam belum sepenuhnya diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, khususnya di bidang hukum pidana. Nah, maka dari itu muncullah kebutuhan untuk melakukan reformasi dan positifikasi hukum Islam agar tetap relevan dan bisa diterapkan secara sah dalam kerangka hukum nasional. Yang pertama yaitu saya akan bahas mengenai pengertian reformasi dan positifikasi hukum Islam. Reformasi hukum Islam adalah proses pembaruan hukum agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Tujuannya bukan mengubah isi ajaran, tapi menyesuaikan secara kontekstual agar tetap membawa kemaslahatan dan keadilan. Kemudian positifikasi hukum Islam, yaitu berarti proses pengangkatan nilai-nilai hukum Islam menjadi hukum positif yang diakui dan diberlakukan secara resmi oleh negara. Contohnya seperti kompilasi hukum Islam atau KHI, dan undang-undang perkawinan dan konon jinayat di Aceh. Kemudian terdapat konsep reformasi dalam perspektif fikih jinayah. Nah, reformasi hukum Islam mencerminkan semangat ijtihad, yaitu usaha ulama dalam menanggapi tantangan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam konteks fikih jinayah, reformasi dibutuhkan agar hukum pidana Islam bisa diterapkan secara adil dan manusiawi, tidak hanya berpegang pada pendekatan tekstual, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai proses reformasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi ini berlangsung secara bertahap, terutama sejak tahun 1970-an. Beberapa tonggak pentingnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam tahun 1991, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Upaya-upaya ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam bisa diterima secara legal, formal, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan nasional. Nah, tantangan dan strateginya itu beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses ini antara lain yaitu sistem hukum nasionalnya itu masih dominan sekuler, kemudian kekhawatiran diskriminasi dari kelompok non-muslim, kemudian rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang progresif. Karena itu, strategi positifikasi tidak harus selalu mencantumkan label Islam. Nah, sebaliknya hukum Islam bisa diserap ke dalam hukum nasional lewat norma-norma universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Kemudian contoh implementasinya itu di Aceh, itu konon jinayat adalah contoh konkret dari penerapan hukum pidana Islam secara lokal. Kemudian di bidang keluarga, KHI atau kompilasi hukum Islam jadi rujukan hukum resmi bagi pengadilan agama. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat hidup berdampingan dalam sistem negara
hukum modern selama dikelola secara bijak dan konstitusional. Simulanya yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam bukan berarti menghapus nilai-nilai syariat, akan tetapi menjadikannya lebih adaptif, legal, dan aplikatif dalam konteks negara Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait ketiga tema penting dalam mata kuliah fikih jinayah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.